kebetulan diminta oleh Bapak Hendri Marbun selaku Ketua FSPTI Kabupaten Inhu untuk mendampingi beliau sebagai PH beliau untuk masalah ini. Yang saya lihat dari data yang ada, juga dari berita-berita yang sudah beredar di media, bahwa ada dua kali kejadian ricuh ya di PT NHR dengan PT SRJ di tanggal 15 dan 16 Januari. Nah, persoalannya adalah ada sekelompok orang yang mengklaim diri memiliki hak untuk mengatasnamakan FSPTI Kabupaten Inhu untuk mendapatkan pekerjaan bongkar muat di dua perusahaan ini. Kalau bicara legal, yang tertinggi lahan bongkar muat buah kelapa sawit yang bernaung dalam Federasi Serikat Transportasi Indonesia FSPTI kian meruncing. FSPTI yang dikomandoi Birham Samsir selama ini sudah menjalin kerjasama terhadap PT Nikmat Halona Reksa, perusahaan kelapa sawit, dengan kontrak perjanjian antara perusahaan NHR yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu Riau. Pengurus lama FSPTI yang diketuai Mukson tak terima dengan kepengurusan FSPTI yang baru terbentuk. Terlebih mereka menjalin kerjasama dengan pihak perusahaan ini yang mereka rintis sejak lama. Namun sejak kepengurusan FPSTI-nya dibekukan oleh DPD Pekanbaru, mereka tidak mendapat tempat lagi. Puncaknya Senin 15 Januari 2023, anggota FPSTI yang sedang bekerja di pabrik kelapa sawit NHR diserang oleh sekelompok orang, diduga orang suruhan Mukson. Para pekerja dilempari dengan batu dan kayu. Ada beberapa pekerja yang terluka akibat lemparan tersebut. Beruntung pihak kepolisian sigap sehingga suasana bisa dikendalikan. Terkait perebutan lahan bongkar muat buah kelapa sawit yang ada di Indragiri Hulu yang bernaung dalam Federasi Serikat Transportasi Indonesia atau SPTI yang berujung pada laporan kepada pihak kepolisian, akhirnya kuasa hukum FPSTI yang dikomandoi Birham Samsir, Mike Mariana Siregar, angkat bicara. Dikatakan Mike, FPSTI yang sekarang diketuai oleh Birham Samsir, kliennya, merupakan FPSTI yang sah secara hukum. Dikatakan Mike, tidak ada dualisme kepemimpinan di tubuh FPSTI Indragiri Hulu sekarang ini, ujarnya. Kalau Pak Kadis Naker Kabupaten Inhu berani menyatakan bahwa ada dualisme kepemimpinan FSPTI, beliau mengakui keberadaan dua kepemimpinan FSPTI Inhu. Saya justru bertanya, data yang beliau terima itu yang mana gitu loh. Kenapa? Karena ada surat dari Kementerian Tenaga Kerja Pusat ya yang menyatakan bahwa yang legal itu adalah FSPTI hasil munaslup di bawah kepemimpinan Bapak Surya Bakti Batubara. Dan Kementerian Tenaga Kerja Pusat sudah menginstruksikan ya kepada Disnaker Provinsi Riau untuk menyebarkan informasi ini kepada semua DPC PUK yang ada di Inhu. Jadi kalau data ini tidak sampai kepada tangan Pak Kadisnaker Inhu, saya bertanya, kenapa beliau bisa menyampaikan statement seperti itu? Apakah beliau tidak tahu dokumen ini atau memang pura-pura tidak tahu? Nah, jadi gini loh, ini kan yang kita bicarakan ini kan hajat hidup banyak orang, ya, tenaga bongkar muat. Jangan sampai nanti statement-statement yang salah justru semakin menyesatkan atau semakin memperkeruh suasana, begitu loh. Termasuk statement dari, saya nggak tahu ya, anggota DPRD Kabupaten Inhu. Nah, kalau kemudian apa yang bisa dilakukan Pemda, tentu jadi pertanyaan, apa yang bisa Pemda lakukan terhadap persoalan ini? Silahkan, Pemda itu bisa diberi kewenangan untuk memfasilitasi musyawarah, karena memang terhadap ada persoalan internal dari serikat pekerja, undang-undang memang mengharuskan masalah itu diselesaikan dengan musyawarah. Ketika deadlock di musyawarah, baru Bapak boleh melaju kepada proses hukum lebih lanjut. Nah, Pemda silahkan ambil peran di situ, termasuk Disnaker. Kalau memang itikadnya baik, panggillah dua kubu ini untuk dimusyawarahkan. Tugas Pemda hanya di situ. Jadi minta sekali lagi kepada Pemda, kepada Disnaker, kepada institusi terkait, tolonglah memberikan statement itu, jangan sampai membuat keruh suasana gitu. Dan terkait terhadap laporan kami di Polres juga, kami berharap prosesnya bisa dipercepat gitu loh Bang,
supaya jelas nih kalau memang salah siapa yang dilaporkan, naikkan